Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu kesaksian dari seorang ibu Mertadin yang berbeda dari biasanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena si ibu Mertadin ini, ia mengaku dalam kesaksiannya bahwasanya ayahnya ibu Mertadin ini memiliki 16 orang istri. Masya Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan ibunya ibu Murtadin ini merupakan istri keempat dari 16 istri. Ini kan sangat aneh kalau misalkan kita berpikir dengan akal sehat. Karena alasan inilah si ibu Murtadin ini memutuskan untuk meninggalkan Islam. Baik, untuk jelasnya langsung aja kita melihat cuplikan video dari si ibu Murtadin ini. My channel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya 5 bersaudara, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Cita-cita saya sebenarnya juga saya ingin menjadi ustazah, saudara. Betul. Jadi dari 5 saya bersaudara, saya tamat Al-Quran, ya mengaji saja ya, mengaji. Tidak mengkaji ya saudara ya, itu nanti naik ke tingkat selanjutnya. Saya mengaji karena pertama juz amma, lalu Al-Quran. Ya kalau untuk mengaji saja saya bisa. Ya. Apa benar? Tetapi ada hal-hal yang sangat membuat saya itu harus banyak bertanya di dalam diri saya. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang boleh dikatakan otoriter, saudara. Tetapi kami ini orang orang Padang, orang Sumatera Barat itu mana ada, ya. Apalagi keluarga saya tidak ada dari nenek moyang saya itu yang menjadi Kristen itu tidak ada, ya. Tidak akan mungkin keluarga saya itu, karena kami sudah diajarkan di luar agama kami itu kafir. Hanya agama kami yang paling benar. Ya. Jadi kami sudah didoktrin dari mulai kami lahir ke dunia ini, sudah diperkenalkan ya. Ya, ayah saya menurut cerita ya mengazankan saya. Kami setiap anak-anak lahir itu memperkenalkan agama dan Rasul kami siapa. Dan itu sudah tertanam di memori pertama itu. Bukan main. Tapi lain cerita. Ketika kita diproses di dalam dunia ini, yang saya tahu juga di dalam dunia ini hanya ada 2 roh. Roh Tuhan dan roh iblis. Hanya ada 2 itu. Saat itu saya tidak mengerti, ya. Seperti saya mengerti sekarang ini tentang ketuhanan itu. Yang taunya saya beragama dari nenek moyang saya, dari ayah ibu saya. Titik, itu saja. Tetapi ketika saya menjalani kehidupan itu, ya, tentu saja kita di dalam keluarga besar itu, ada yang kita butuhkan, yang kita dapatkan di dalam keluarga itu. Sebagai anak waktu itu. Kami membutuhkan kasih sayang orang tua, sudah pasti itu. Saya melihat teman-teman saya, bagaimana mereka bisa bercanda dengan keluarga mereka, terutama dengan ayah. Ya, mereka digendong, ya, dipeluk. Kalau ayah pulang begitu sangat menyenangkan. Saya tidak mendapatkan itu, Bapak Ibu. Saya tidak mendapatkan itu. Pertama-tama ya, mulai saya agak berumur 8 tahun begitu, sampai mau 9 tahun itu, saya membutuhkan itu gitu. Sampai saya ada iri hati dengan teman-teman saya, kok dia bisa ya berkasih sayang dengan ayahnya. Ayah saya kalau pulang, Bapak Ibu ya, itu sangat menakutkan. Sendalnya saja, sepatunya saja itu kalau kedengaran, itu rasanya berpisah roh ini dari badan. Ayah pulang begitu. Ayah hanya bicara kebanyakan pakai pukulan, pakai tendangan. Semua kami anak-anak, tidak ada yang terkecuali. Apalagi ketika dia marah, saya melihat bagaimana kakak-kakak saya dipukulin. Kalau kakak saya sudah dipukulin, saya pun, kami semua kebagian, walaupun kami tidak salah. Nah, itu terus berlangsung di rumah, di keluarga besar saya. Sejak itu saya timbul pertanyaan. Kami ini orang beragama, kami ini orang punya Tuhan. Tetapi kenapa kok hidup seperti neraka ini?
Karena 5 tahun saja kami sudah diajarkan bagaimana puasa, bagaimana sholat, itu sudah diajarkan. Dan semua kami harus sholat. Tetapi kenapa tidak ada kebahagiaan? Itu di keluarga saya ya. Saya nggak tahu di keluarga yang lain. Tetapi ini yang saya ceritakan saya dan keluarga saya. Dan itu banyak saksinya. Nah sejak itu mulailah saya dendam dengan keluarga saya. Saya dendam sekali terutama kepada ayah saya itu. Kebencian saya terhadap ayah saya ini sangat luar biasa. Terlebih ketika saya umpamanya melihat ibu saya menangis, ibu saya benar-benar terpukul sekali setiap ayah saya pulang itu, yang dia tidak dapat ceritakan ke anak-anaknya. Dia menangis sambil menutup mukanya dengan bantal terisak-isak. Tapi ketika kami mulai bertanya, ya saya suka ya, waktu saya urut-urut ibu saya, kadang-kadang saya bertanya, kenapa, ada apa itu? Rupanya ayah saya menikah lagi. Di dalam pikiran saya waktu itu, bukankah itu perintah dari agama? Kenapa sih kok harus sedih, harus tersiksa begitu? Ya, jadi situ saya mulai bertanya-tanya, kenapa kok begitu? Cuma ibu saya mengatakan, kamu belum mengerti, nanti kalau kamu sudah besar kamu baru mengerti. Ya, mengerti tidak mengerti, saya sudah mendengar bahwa hal itu biasa. Baik lewat ustadz-ustadz saya, yang diajarkan boleh berpoligami, boleh. Gitu. Tapi kenapa ketika itu terjadi tidak ada sukacita? Ya, bukankah itu melakukan perintah dari Allah itu, gitu. Itu menjadi PR saja sama saya. Ya bagaimana bahagia Bapak Ibu. Ibu saya itu istri keempat dari 16 istri ayah saya. Tentu saja ya perempuan mana ya saya pikir ya. Saya salut benar saya katakan. Dengan orang-orang yang dipoligami itu dia mengatakan dia bahagia. Wah, saya sangat salut sekali. Tapi kalau saya, ternyata keluarga saya tidak bisa ya bersuka cita ketika itu terjadi. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan kesaksian ibu ini. Dalam hal ini sahabat, ada yang tidak beres dari keluarga si ibu Murtadin ini, yaitu ayahnya. Ayahnya si ibu Murtadin ini sahabat memiliki 16 istri, bukan main. Dan ini melewati kapasitas maksimal dari bagaimana Al-Quran mengatur hanya mengizinkan untuk menikahi 4 istri saja. Tapi ini 16 istri, ini tentu sudah sangat melanggar. Ini bukan lagi menjalankan perintah Allah, tapi hanya menurutkan hawa nafsu saja. Kemudian si ibu Murtadin ini, dari kesaksiannya kita bisa menangkap bahwasannya dia adalah dari keluarga yang broken home. Ini sangat memprihatinkan karena si ibu Murtadin ini tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Malahan dia dan abang kakaknya sering dipukuli. Ini mengakibatkan trauma dalam keluarga. Ini merupakan KDRT kepada anak. Jadi ketika seorang anak itu sering mendapat pukulan, maka itu akan mengakibatkan trauma pada dirinya yang tidak akan mungkin hilang, bisa kita katakan sampai dia tua nanti. Dan yang terakhir, kita berharap supaya si ibu ini mendapat hidayah kembali untuk menerima Islam. Karena walaupun kita mendapat ketenangan di luar Islam, itu merupakan ketenangan yang semu. Kenapa? Karena ketenangan di luar Islam hanya kita nikmati, hanya kita rasakan di dunia. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, maka azab akan menanti kita. Maka oleh karena itu, kita berharap, kita berdoa supaya si ibu Murtadin ini mendapat hidayah kembali. Ini bukan seluruhnya kesalahan dia, tapi dari orang tuanya, khususnya ayahnya, yang tidak membimbingnya kepada kebaikan atau kepada jalan yang benar, malah memukulnya sahabat. Na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diberi maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.